Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya pun. sahabat Tea Project dimanapun Anda berada. Tim Tea Project kali ini sedang berada di kota Bandar Lampung. Kita sedang bersilaturahmi dengan anggota DPRD Kota Bandar Lampung Komisi 2 ya, Pak Ya, ya. Komisi 2. Komisi 2 Fraksi fraksi Gerindra. Partai Gerindra, Saudara Hermawan SHI MH. Beliau akan menceritakan nanti bagaimana perjalanan beliau, karir beliau, tiba-tiba jadi anggota dewan seperti apa nanti akan dijelaskan oleh beliau. Siapa tahu ini menjadi sebuah kisah inspirasi bagi anak-anak muda zaman now ya, khususnya ya. Karena memang banyak anak muda zaman now itu duduk di anggota legislatif gitu tuh. Dan ini menjadi sebuah kisah, semoga menjadi bahan inspirasi buat kita semua ya. Saudara Hermawan SHIMH, Siap. coba kita sapa dulu sahabat Tea Project. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Salam Indonesia Raya. Sahabat Tea Project, terima kasih sudah bersilaturahmi, dan buat sahabat Tea Project dimanapun berada, mungkin nanti kita akan diskusi berkenaan dengan apa sih sebagai seorang anak muda generasi bangsa ke depan yang dari kampung-kampung nih, terus tadi disinggung, tidak-tidaknya obrolannya akan menjadi inspirasi. Seperti itu ya. Betul. Karena di Gen Z ini kita sedang mengalami degradasi moral, kita sedang mengalami degradasi adab atau etika. Nah, mungkin nanti buat para sahabat Tea Project dan para pemirsa dimanapun berada ngelihat channel Tea Project ini, jangan lupa didukung, subscribe, penting like, itu. and share. Kenapa? Diskusi kita tentu akan kita akan memberikan satu cerita-cerita lah, cerita-cerita mungkin ada yang baik-baiknya ya, mungkin bisa dicontoh seperti itu Pak Abed Ya, ini sahabat Tea Project, kita bincang-bincang karena memang kebetulan ini memang posisi kita dalam kondisi mudik ya. Lagi ramai di perjalanan, baik yang mudik dari Merak ke Bakau, Bakau ke Merak. Hati-hati di jalan, tetap safety. Jangan lupa perlengkapan semua, jangan sampai ketinggalan. Tetap safety mengemudi ya, safety driver ya. Nah, teman-teman Tea Project, kita menggali dulu seperti apa sih perjalanan beliau, kok bisa langsung tiba-tiba menjadi anggota legislatif gitu. Ceritakan sedikit Pak Hermawan. Siap. Jadi Pak Abed, kita tidak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba seperti disulap kalau tiba-tiba. Ada kan. proses ya, Prosesnya panjang. Jadi Ya, memang saya yang notabene atau punya background ya dari keluarga yang sangat sederhana, ayah petani, ibu rumah tangga gitu ya. Kemudian sekitaran tahun 90 kita ada di Bandar Lampung. Saya masih SD. Saya sekolah di SD sini, Waidadi, SD 2 Waidadi. SD 2 Waidadi. Iya, sekarang sudah jadi Waidadi baru namanya, dan nama sekolahnya sudah jadi SD 4. Oh, Gitu. nama sekolahnya. Iya. Terbalik. SD 4 jadi SD 2. Oh, Nah, oke. SD 4 jadi SD 2. Dulu saya Dulu ya SD 4. Waidadi, sekarang jadi SD 2 SD Waidadi 2, baru oke. gitu. Jadi memang kita dari keluarga yang sangat sederhana, kemudian ya sebagai masyarakat lah ya. Kebetulan saya anak tertua dari 3 bersaudara. Enggak ujuk-ujuk langsung jadi anggota dewan gitu, jadi legislator, enggak. Jadi memang karena background tadi, saya coba membuktikan gitu ya. Membuktikan bahwa ada anak kampung, anak yang sederhana gitu, coba bisa menyetarakan diri lah gitu ya. Karena memang pada prinsipnya kan hidup ini kan ekspektasi. Kalau Allah tuh bilang, aku bagaimana prasangka hambaku katanya dalam Al-Quran.
Jadi kita memang betul nggak boleh suuzon, kita harus berpikir yang positif-positif. Nah, jadi saya di SD, kemudian saya sekolah di SMP Al Azhar 3 Wai Halim. SMP itu Al Azhar. ya, situ juga kita Oh, dekat pasar W Halim ya? ya kita belajar gitu dengan guru-guru kita di sana. Kemudian di SMA 6. Nah, ini SMA 6 ini di Bandar Lampung cukup favorit ya. Favorit tawurannya waktu itu ya. Kalau sekarang alhamdulillah di zaman saya itu masih apa ya, karena Si rame lah ya. rame lah gitu ya. Iya. Nah, SMA 6 kemudian secara tidak sengaja juga, dan saya kira saya kecelakaan gitu ya, kecelakaan sejarah lah ya. Tapi kita tersesat di jalan yang benar gitu ya. Teman-teman itu di sini di Bandar Lampung ini bagaimana kuliah di Unila gitu misalnya gitu kan. Tapi bukan saya nggak ingin kuliah di Unila, saya ikut tes nggak lulus gitu. Akhirnya Ayah saya memang apa dia punya keinginan lah. Saya tahu dia punya keinginan anaknya ini jadi dai, ya, jadi pendakwah. Ya. Maka saat itu bukan dengan terpaksa gitu ya. Oke. Tapi sebagai anak, apa perintah orang tua kita ikutin nih. Yeah. Kita ikutin. Ada satu ketika saya sudah putuskan untuk nggak kuliah. Karena mengingat saat itu ya kita keluarga sederhana. Adik saya 2, yang nomor 2 mau masuk SMP. Mau masuk SMA. Adik saya malah. Kemudian adik saya yang bungsu Mulyadi mau masuk SMP. Jadi mau masuk SMP dan mau masuk SMA. Jenjangnya Saya mau masuk kuliah. Nah, ini kan uang semua. Iya, gitu. uang semua. Nah, akhirnya saya berpikir ya sudahlah. Biarin adik-adik dulu yang maju dengan ya. SPMB tadi nggak lulus Iya. ya kan. Akhirnya saya putuskan udahlah saya nggak usah kuliah, atau paling tidak kasih spare setahun dulu biar agak bernapas lega nih orang tua. Kemudian ayah saya mungkin berpikir itu ya, namanya saya berterima kasih punya kedua orang tua yang walaupun tingkat pendidikannya sangat jauh gitu ya, dengan bahkan ibunda saya itu hanya lulusan SMP gitu ya. Nah, jadi karena motivasi itu saya bukan dipaksa, cuman karena namanya anak yang ngikut gitu. Ngikut. Satu ketika ada ustadz muda yang sering bertamu di rumah. Rupanya itu informasinya ustadz muda itu salah satu pengelola Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang. Oke. Dan dia alumni dari Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. Oke. Jadi kayak diculik. Saat itu kita kayak diculik. Tiba-tiba ayah bilang, Diajak. pakai baju kemeja, pakai celana dasar, pakai sepatu. Nggak bilang-bilang. Mau kemana Mau itu nggak ngapain? bilang-bilang. Ya mau ngapain nggak bilang-bilang. Yang pasti saat itu saya dinaikin di atas motor karena memang kami hanya punya motor legenda saat itu ya. Nah, Trennya dulu ya. trennya. Jadi dibawa, saya lihat selamat datang di kampus hijau Institut Agama Islam Negeri. Nah, berarti saya mau dikuliahin di Mau sini. dikuliahin sama beliau. Dan ketika saya masuk, singkat ceritanya saya ambil 2 jurusan, Tarbiyah dan Syariah, dan saya lulus di Syariah. Sambil minum ya. Boleh ya. Ketika saya masuk itu apa? Saya ngambil jurusan fakultasnya Fakultas Syariah. Fakultas Syariah itu hukum lah ya. Kalau di umum itu hukum. Jadi nama fakultasnya juga Fakultas Syariah dan Di Hukum. UIN Tulang Bawang. Apa sih nih? IAIN IAIN Raden sini Intan. ya. Nah, sekarang jadi UIN ya. Sekarang jadi UIN. Alhamdulillah udah jadi UIN. Oke. Nah, saat itu saya kuliah di situ. Jadi nggak ujuk-ujuk tadi, dan saya berterima kasih masuk kampus itu walaupun sebenarnya bukan keinginan gitu ya. Di awal maka saya bilang saya tersesat di jalan yang benar gitu kan. Jika saya masuk ada satu organisasi yang merekrut saya, kemudian mendidik saya juga selain belajar di kampus, dan saya belajar kepemimpinan di organisasi, di himpunan ya. Sejak itu ya kalau orang-orang bilang jadi aktivis Ya, aktivis. Jadi aktivis mahasiswa itu selesai 2008 S1, ada pemilihan ketua umum HMI, saya ikut karena saya kadernya. Di 2008 masuk 2009 itu saya terpilih jadi ketua umum, ceritanya seperti itu. Itu karir awalnya. Karir awal ya. Nah, disitulah dicetaknya seorang kader Hermawan ya kan. Nah, sehingga dalam perjalanannya organisasi yang terus organisasi aktif. dan tidak hanya di HMI. Jadi memang saya di kadernya di HMI.
kemudian di beberapa ormas, LSM, saya ikut, bahkan di media, ya media juga saya bagian dari pengurus di media-media massa gitu ya, Iya, iya. organisasinya, LSM dan lain-lain itu. Selesai saya mengemban amanah di Bandar Lampung 2010, saya berangkat ke Jakarta. Oke, Masuk pengurus pusat. Oh, kapan mulai tertarik mau didorong Di jadi politik. dewan? Di Jadi politik. gini, saya punya cerita unik kalau Gimana? soal itu. Saya ini nggak pernah berpikir politik. Oke, Saya nggak pernah berpikir politik, berpikirnya organisasi aja. hanya organisasi, mengabdi, belajar. Jadi kebetulan di organisasi saya juga, saya ini instruktur gitu kan. Oke. Jadi pekerjaan saya itu hari-hari ada pelatihan di Metro, misalnya di Kota Bumi. Pelatihan apa itu? Kepemimpinannya Kepemimpinan, HMI ya. oke. Terus Pengkaderan ya? Pengkaderan di Bandar Lampung itu saya selalu jadi instruktur. Oke. Nah, kebetulan saya punya materi jatah materi saya itu memang OKEM. Oh. Gitu. OKEM itu organisasi kepemimpinan dan manajemen. Oh, kirain oke itu. Singkatannya OKEM. Iya. Ya. Jadi hanya itu yang saya tahu. Nah, saya masuk Jakarta, bergabung juga di pengurus pusat, pengurus besar HMI, kemudian sambil saya kuliah di Jayabaya S2 gitu ya. Ya hanya berdialektika gitu saja. Nggak ada bicara politik. Gitu. Saya politik bagi saya belum tertarik saat itu. Hanya ketika di 2013 nggak salah ya, salah satu gubernur termuda lah di Indonesia ya, yang jadi gubernur Lampung ya. Dan saat itu dan saya juga secara emosional dekat dengan kakanda saya itu yang namanya Muhammad Ridho Fikardo. Saya 2013 pulang lagi ke Lampung. Oke. Saya pulang 2014, saya ya ada di partai politik akhirnya gitu. Secara nggak sengaja. Iya, bukan nggak sengaja, ditarik lah gitu. Oke. Ditarik ya, jadi kader Partai Demokrat waktu itu dan saya dicalonkan di salah satu kabupaten. Di Kabupaten Pringsewu. Waktu itu. Waktu 2014. Iya kan, tapi namanya itu kita baru masuk ke real politiknya sebagai kader partai gitu ya. Ya, masih penyesuaian lah kira-kira gitu. Bekal-bekal kita beraktivis, berorganisasi itu bagian dari kita mengkolaborasi di dunia nyatanya kira-kira gitu. Alhamdulillah saat itu ya Allah belum berikan kepercayaan kita mana gitu kan. Sempat itu ya maju Ya, ya 2014. Terus. Nah, setelah itu ya kenapa ya? Saya bukan orang yang punya perspektif mohon maaf kerja itu saya agak kurang bersepakat kerja ya. Artinya pekerjaan itu bagaimana kita bicaranya proses, dan saya enggak ada ketertarikan untuk jadi misalnya karyawan itu saya enggak gitu. Walaupun ada beberapa perusahaan saya coba masuk justru nggak baik gitu. Sayanya menjadi nggak baik, maksudnya malah jadi tukang kompor dan lain-lain gitu ya. Sebelum di legislatif ada kegiatan apa punya? Ya, maka setelah 2014 saya nggak jadi tuh, karena saya orang syariah ya, saya alumni dari Fakultas Syariah. Perkembangan organisasi kepengacaraan ini berkembang pesat ya. Oke, dari ada di dunia lawyer ya. Dan lain-lain. Maka saya teruskanlah itu. Karena memang prosesnya sudah saya jalankan sejak 2008. Waktu itu saya magang, saya ikut pendidikan profesi advokat. Maka saya putuskan di 2008 di salah satu organisasi saya disumpah menjadi pengacara di tahun 2015. Nah, sejak 2015 itulah saya dapat amanah oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia untuk Lampung, untuk mendeklarasikan APSI di Lampung, kemudian melakukan pengkaderan kepengacaraan gitu ya. APSI saya koordinasi dengan Pradi, dengan OA-OA yang lain gitu ya, dengan IKADIN, Pradin dan lain-lain. Kita lakukan proses-proses kaderisasi itu, dan alhamdulillah hari ini ya memang belum terlalu banyak tapi sudah ratusan lah anggota kita banyak gitu, sejak APSI 2016 sampai dengan hari ini. Nah, sambil berjalannya waktu itu beraktivitas sebagai seorang pengacara, membuat beberapa kantor gitu, dari LBH, kemudian law firm ya, perusahaan hukum dan lain-lain. Saya ini kan memang sesungguhnya dari sejak berdirinya Partai Gerindra itu, saya memang sudah dikader juga, baik sengaja maupun
tidak sengaja baik langsung maupun tidak langsung. Karena memang saat itu saya ada kedekatan dengan ketua provinsi ya, yang juga kebetulan senior kami di HMI gitu, Kiai Gunadi Ibrahim. Nah, jadi sudah biasa saya dengan partai ini, dan 2008 menuju 2009 saat itu memang saya didapuk. Sebelum saya jadi ketua umum HMI itu, saya memang direncanakan untuk menjadi ketua Tunas Indonesia Raya DPD Partai Gerindra Lampung. Saat itu sudah beberapa kali rapat-rapat di DPD, cuman suasananya nggak memungkinkan, akhirnya saya malah jadi ketua umum HMI, sebenarnya begitu. Sehingga nggak jadi itu kita. Panjang juga ya, teman-teman project kisahnya. Jadi bicara partai itu apa, di Demokrat saya diajak sama Kandarido, kemudian berproses saya di dunia advokat, dunia mediator juga saya ikuti gitu kan. Kemudian di 2018 saya dipanggil oleh salah satu petinggi partai Gerindra, bahasanya pulang katanya kan, kembali ke Gerindra maksudnya gitu kan. Ini saya putuskan di 18-19 itu saya kembali ke Partai Gerindra, menjadi jadi kader Gerindra lagi. Terus nyalon lagi 2019 ya. Nyalon lagi 2019. Mulai berjuang politik lagi nih. Di situ. Nah, alhamdulillah juga. Dinamikanya luar biasa. Ceritakan dong sedikit ya kan. Jadi supaya menjadi sebuah kisah nanti teman-teman ya kan. 2019 dengan segala keterbatasan kita secara ekonomi lah ya, finansial. Karena gini, politik orang punya pandangannya sudah yang lain-lain, kira-kira gitu. Kita harus memiliki kekuatan finansial yang cukup, kemudian jaringan yang cukup, terus bisa diterima, bisa diterima masyarakat. Nah, persoalannya sekarang kan penerimaan masyarakat terhadap politisi, misalnya gitu ya, terhadap para dewan-dewan gitu kan. Ini kan karena satu sistem yang plus minusnya memanjakan masyarakat juga. Jadi jangan juga salahkan, misalnya gini, jangan juga salahkan anggota dewan, dia lupa dengan pemilihnya, misalnya begitu. Karena apa, yang praktis dan pragmatis ini akhirnya menjadi kultur. Gitu. Nah, yang saya tidak ingin bicara yang kesana-kesana ya, kalau mungkin teman-teman ada seperti itu. Iya, saya hanya ingin bicara bahwa saya ingin menjadi antitesa gitu. Bisa nggak sih saya ingin kasih sesuatu dengan masyarakat yang saya tidak ada menjanjikan hal-hal yang sifatnya material, gitu, finansial, atau bahasa keren itu politik praktis, bahasa ejek-ejekannya apa, masyarakat tuh NPWP, nawar piro wani piro gitu kan ya, satu suara sekian misalnya begitu kan. Nah di sini saya mindset publik kesana, mindsetnya kesana. Nah saya coba gitu ya, menjadi apa namanya, antitesis itu, walaupun kadang-kadang tapi pasti ada kos politik. Iya, kos politik ada, kita tidak menafikan itu. Cuman saya ingin memberikan pembelajaran politik terhadap masyarakat, gitu, sehingga nanti masyarakat buktikan kalau ini sudah saya lakukan, apakah betul masyarakat ditinggal oleh wakilnya. Emang waktu itu pertama-pertama nyalon tuh janji politiknya apa ke masyarakat? Saya tidak punya janji-janji yang sifatnya bagaimana. Saya hanya ingin memberikan satu manfaat. Nah, maka kemudian saya bicaranya adalah bagaimana berdakwah melalui jalur politik. Dakwah di sini saya artikan kita memberikan pemanfaatan. Manfaat. Ya. Nah, karena kebetulan saya backgroundnya advokat, gitu kan. Coba saya ingin memanfaatkan diri saya sebagai seorang advokat yang juga melakukan kaderisasi pada anak-anak muda di Bandar Lampung ini, Lampung ya, bahwa mereka juga masih belajar, saya pun masih belajar terus gitu kan ya. Saya punya pasukan-pasukan ini gitu kan, saya ingin berikan kepada masyarakat, garansinya saya gitu. Maka fasilitas pertama saya sampaikan pada saat itu kepada masyarakat, di sini saya tidak berpolitik dengan janji yang macam-macam, hanya saya ingin yakinkan apa, kita bersaudara. Anda bantu saya ada sama Anda, gitu. Jadi konstituen saya itu, alhamdulillah, bila ada persoalan hukum gitu,
Ya, saya free. Saya bantu gratis secara hukum. Melalui lembaga milik sendiri. Nah, kebetulan saya mendeklarasikan namanya Advokat Bela Rakyat. Oke. Gitu. Jadi satu yayasan saya buat LBH gitu ya. Ya, Advokat Bela Rakyat. Kalau APSI-nya kan organisasi profesi. Nah, kalau ABR-nya ini untuk taktisnya lah kira-kira gitu. Dan memang saya dedikasikan untuk masyarakat, dan saat itu memang saya dedikasikan juga APR ini untuk membela para ulama dan habaib, karena namanya politik 2018 itu kan gitu ya, karena saya juga salah satu yang berada di tengah-tengah kawan-kawan. Tapi udah banyak ya, gitu. sudah banyak ya untuk penanganan membantu masyarakat melalui lembaga ABR ini. Yang terpenting itu ada komitmen. Jadi jangan, bukan soal banyak atau tidaknya. Jadi saat 2019 itu kan simpulannya saya nomor 2 gitu, apa namanya? Urutan nomor 2 gitu kan. Ya. Oke. Nah, ini kan bicaranya komitmen dan janji, gitu. Janji hati lah terhadap diri sendiri dan sama Allah dan masyarakat ya. Maka pasca itu kita memang tidak berhasil juga karena dapat nomor urut 2. Ya ditagih lah janji itu gitu. Karena memang saya bilang saya diberikan amanah, alhamdulillah, tidak apa-apa. Karena tanpa baik ada amanah ataupun tidak, saya tetap berada di tengah-tengah teman-teman, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para konstituen saya, para member aktif saya. Jadi buat yang di dapil-dapil saya ini ya, Sukarame, Sukabumi, Tanjung Senang. Dapil berapa itu? Dapil 5 kalau Dapil sekarang, 5 ya. Bergabung dengan kita, menjadi member saya, maka fasilitas yang saya berikan adalah bantuan gratis. Secara hukum. Itu yang pertama. Kemudian konsultasi hukum dan bantuan hukum secara gratis. Kemudian saya akan ada fasilitas lain lah ya. Kebetulan saya membina salah satu kampus yang ada di Bandar Lampung ini, kampus yang konsen terhadap pariwisata dan perhotelan kalau hari ini. Maka anak-anak atau ponaan-ponaan atau siapapun yang ingin berkuliah di Nusa Daya, pakai nama saya karena saya memberikan fasilitas namanya beasiswa Sahabat Hermawan. Dia akan dapat potongan. Yes, gitu, ya kan? Yes. Terus alhamdulillah. Ini untuk jelang 2024. Ya. Dari sekarang. Dari sekarang semua itu sudah berlaku. Siap. Dari bantuan hukum. Tuh, di mana universitas apa? Dicek aja deh di IG maupun di TikTok ya maupun di medsos, itu namanya Nusa Daya Academy. Nusa Daya Academy di yang Lampung. mau kuliah, yang mau apa Ya, gitu kan. Bisa berkomunikasi ke sini lah dulu lah. Ya, gitu dan kan. kampusnya kan besar alhamdulillah. Ya. Saya dengan Adinda, CEO-nya kebetulan Adinda kita Radef. Oke. Kita akan kembangkan menjadi politeknik dan kemudian jadi universitas. Nanti di situ kita akan buat fakultas dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ada program lagi jaminan kesehatan. Enggak, sebentar. Dari itu kan tadi katanya urutan nomor 2 ya. Berarti PAW atau gimana? PAW. Oh, PAW. Iya, PAW. Karena sebelumnya kan qadarullah lah ya, artinya gini. Saat itu memang saya, karena memang ini pengabdian dan dakwah bagi saya politik ini, maka doa-doa saya pun waktu itu, ya Allah, bila baik jalan ini, maka apapun caranya berikan saya petunjuk jalan supaya jadi. Jika tidak baik, ya Allah, untuk diri saya, keluarga, sahabat, teman-teman gitu ya. Ya apapun caranya juga ya nggak usah jadi gitu, jangan jadi gitu. Maka setelah itu ya sudah, saya nggak jadi. Artinya doa yang kedua diijabah Allah. Saya nggak baik untuk diri saya gitu kan. Bagi saya seperti itu. Terus saya teruskan lagi dunia profesi saya. Bahkan saya punya cita-cita itu, ya kalau tidak salah nih tahun-tahun ini 2023 itu ada mau munas APSI, saya mau calon ketua umum. Ya kan? Pusat ya. Kan? Nah, itu ekspektasi saya gitu kan. Tapi qadarullah tidak bisa kita, ya bukan manusia yang bisa berencana. Kita hanya punya rencana, tapi semua karena Allah kan. Senior saya itu ya luar biasa ya, dia adalah yang saya kenal secara pribadi juga orang yang sangat baik ya, komunikasinya baik. Ahmad Riza namanya. Sekira 1 tahun sampai 1,5 tahun pasca itu beliau meninggal. Meninggal saat berolahraga di Kota Baru, waktu bersepeda. Nah, serangan jantung ya, mungkin ya. Nah, maka pasca itu
akhirnya yang saya punya ekspektasi sampai mau jadi ketua umum atau Ah, apa ah, itu ah, ah, ah. berubah nih Iya, gitu kan. iya. Concern Konsen untuk di yang urusan lain. PAW Iya, gitu iya. kan. Urusan di PAW. Iya. Dan PAW-nya juga luar biasa, ada 11 bulan saya Lama ya prosesnya. Nah, proses administrasinya yang jelas ya. Ya kan? sebenarnya kalau proses administrasi 2 minggu selesai, Pak. Oh, gitu. Iya. Cuman Ada kendala di mana kok bisa sampai 11 bulan tuh? ya itulah mungkin Proses apa politik ya, lah ya. Enggak juga semua orang bisa mampu lah ya melewati hari-hari Oke. seperti apa yang sudah saya lalui. Baru 1 tahun loh. Salah satu resiko menjadi seorang aktivis mahasiswa itu, Bro. Menjadi Berarti inget terus ya. Berarti Salah. Jadi sahabatnya project kalau mau ngecek gampang. Yang saya ceritakan itu gampang, bisa dicek di Google misalnya gitu. Kayaknya jejak-jejak digitalnya masih. Kalau nulis nama Hermawan Front Lampung menggugat, nah di situ nongol dah. Nah salah satu yang menjadi kendala gara-gara Front Lampung menggugat tuh. Saya ada, ada apa? Ada history. History. Jadi tapi bagi saya ini kebetulan dengan orang nomor 1 ya di Lampung gitu ya. Karena memang tetap harus ada tekenan beliau tuh baru PAW-nya jalan kan gitu ya. Jadi bagi saya karena saya memang di kader baik dari rumah, sekolah, kemudian di organisasi dan saya sudah putuskan hidup saya sebagai seorang yang memilih profesional dan politik profesional dan hari ini saya ada di saya sebagai kader Gerindra dan hari ini saya melanjutkan perjuangan senior saya PAW sebagai legislator di Kota Bandar Lampung. Dengan proses-proses yang sudah saya lalui itu ternyata memang kita itu mesti ikhlas. Ujiannya luar biasa, tapi tarikan bicara jiwa, pikiran dan pemahaman kita gitu ya terkait dengan apa yang sudah terjadi, ya kita memang mesti lupakan itu semua. Dan sebagai seorang politisi nggak boleh baperan. Yes. Gitu loh. Kita harus punya berperan, bukan baperan. Iya. Gitu kan, ya. Berperan, berperan bukan baperan baperan. gitu. Oke. Jadi yang lalu itu walaupun ada gesekan, ada apa-apa segala macam, saya anggap itu sudah tidak ada persoalan lagi. Kita saling memaafkan kira-kira gitu ya. Biar apa? Karena ini kita bicaranya keputusan hidup menjadi seorang politisi, menjadi seorang apapun kita mengabdi, apalagi di kota kita sendiri, di provinsi kita sendiri, ya tidak lain kan pengabdian. Iya, pengabdian kepada negara lah ya. Iya, ketika kita bicara pengabdian maka harus disertai dengan keikhlasan. Yes. Gitu. Bahwa tanda kutip ada kepentingan, maka saya ambil konsep dakwahnya. Jangan kau kejar dunia gitu. Kita ngejar akhirat aja udah dakwah. Nanti dunianya ngikut. Ente mau jadi anggota DPR, ente mau jadi wali kota, ente mau jadi gubernur, ente mau jadi apapun, tujuannya udah akhirat. Tujuannya akhirat, nanti dunianya ngikut. Saya yakin itu. Saya sangat percaya itu. Ini bicara pengalaman ya, pengalaman. Berarti sekarang sudah berapa tahun tuh? PAW-nya diangkat tahun berapa? 2021. 2021. Berarti 2021. perjalanan 2 tahun ya? Ya, perjalanan 2 tahun kurang ya? lebih 2 tahun. Apa yang sudah dilakukan selama 2 tahun ini kepada rakyat, menerima aspirasi rakyat ataupun Ya. actionnya kepada Jadi memang rakyat? kita harus luwes. Ah. Ketika kita masuk ke sistem, saya pun nggak bisa keras seperti dulu. Menyesuaikan. Iya. Bagaimana kita menyesuaikan, tapi kita tetap pada substansi pemikiran dan pergerakan kita. Hari ini kan kita sebagai penyelenggara negara, Sebagai kontrol ya, eksekutif lah kira-kira begitu ya. ya penyelenggara negara yang ada fungsi kontrol di situ kan. DPR itu ada 3 fungsi, legislasi, budgeting dan controlling. Pengawasan. Nah, dalam rangka menjalankan amanah ini memang saya banyak melakukan penyesuaian. Gitu kan, ya. Kalau dulu misalnya mendengar ada yang nggak beres dikit, demo, ya kan, kita baik demo, baik buat statement, baik buat diskusi, kompresi pers, panggil media dan lain-lain, kita mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Gitu. Nah hari ini dengan secuil amanah yang
diberikan yang harus tetap kita syukuri ini ya dengan cara yang ajak kita sampaikan gitu ya. Kayak misalnya di Bandar Lampung nih, ini kan lagi gawat nih. Lagi gawat nih, Lampung lagi gawat nih. Lagi gawat. Gara-gara Bima, Iya, gara-gara iya. Bima, waduh multiplier efeknya kemana-mana. Yes, Dan saya betul. kira semua hari ini lagi agak-agak apa serem-serem sedap gitu ya, Pak. Iya. Ya kan? Nah, ya gini, Jadi sorotan banget ini. perspektif masyarakat, kemudian perspektif penyelenggara, apalagi yang sedang berkuasa, Yes. itu perspektifnya beda-beda kan gitu. Yes, benar. Perspektifnya beda-beda. Nah, memang ada yang benar. Gitu. Ada kritikan itu ya seperti yang dikatakan oleh Bima itu ya akhirnya kan ngebuka semua tuh. Yes. Ya, di seluruh kabupaten kota jalan jelek dan lain-lain kan hari ini diupload. Nah, ini kan bikin ngeri-ngeri sedap tadi kan, Iya, gitu kan iya. ngeri-ngeri sedap. Makanya saya di DPRD Kota Bandar Lampung ini saya menyesuaikan dengan teman-teman. Tapi idealisnya nggak berkurang kan ya? Wah, kebenaran itu menjadi kunci, Bos. Iya. Kan dari zaman pergerakan segala macam kan Wah, idealisnya luar bisa. biasa teman-teman ya kan. Oke, saya Harapan masyarakat kan ketika duduk sebagai seorang legislator kan legislatif tuh aspirasinya tuh disampaikan di legislatif itu dengan suara idealis gitu tuh. Pasti begitu kan harapannya kan. ya, insya Allah mohon selalu doanya saya tetap di jalur kebenaran, kemudian kita tetap kritis dengan cara-cara yang acak gitu ya, dengan yang bijak, yang ini tidak menimbulkan efek yang tidak baik kan kira-kira gitu. Kan kita kan bagaimana bertindak ini ya kan. Kalau istilah orang tua dulu itu ikannya dapat tapi airnya nggak butek. Yang agak kerok ini ikan dapat airnya butek, ya kan. Yang mestinya kita dapat ikannya 5, hanya cuma dapat ikan 1. Buteknya sudah luar biasa itu. Kusut, maksud saya butek itu kan efeknya jadi kusut kan. Nah, ini gimana caranya kita bisa dapat ikan tapi tetap jernih. Nah, ini yang memang. Tapi memang apa ya, situasi sekarang ini lagi panas ya terkait dengan akun TikTokers itu ya. Saya makasih Ini- sih. Iya, jadi apa ya? Sehingga membuat mungkin ada sedikit pengaruh efek domino terhadap gerakan politik, ya kan? Iya, sangat. Ataupun terhadap Kebijakan-kebijakan. kebijakan eksekutif gitu. Iya. Nah, untuk wilayah kota karena ini bicara soal DPRD Kota Bandar Lampung ya kan. Apakah ada sebuah langkah kebijakan strategis terkait dengan hal-hal yang mungkin sedikit menyinggung tentang komentar siapa Bima ya, komentar si Bima. Karena dia ngezoom innya ke wilayah Lampung dan Secara umum ya. Lampung secara umum dan jalan gitu kan, jalan infrastruktur. Nah, bagaimana untuk wilayah kota kan? Apakah di wilayah kota masih adakah yang kira-kira jalan-jalan yang infrastrukturnya masih belum ini gitu kan kita bisa menyampaikan kebijakan itu di ruang publik di seperti media sosial gitu kan. Jadi kalau saya nyikapin apa yang Bang Abed bilang, pertama saya ucapkan terima kasih buat Bro Bima. Ya. Bro Bima ini akumulasi pergerakan pemikiran yang sebenarnya banyak dipikirkan oleh teman-teman pergerakan, teman-teman kritis gitu ya. Bagaimana menyampaikan kritikan kemudian bisa langsung disikapi. Nah, Bima Bima melalui fasilitas TikTok Ya. ya. Media sosial. Media sosial ini bisa terespon begitu cepat gitu. Akhirnya gini, kita mikirnya lama, ini Bima cepat mikirnya. Iya, presentasi lagi dia. Iya, langsung baru bisa data gitu kan. Maka saya ucapkan terima kasih buat Bro Bima, ya kan. Tapi pro dan kontra lo itu. Iya, makanya begini. Kayak kakanda saya Ginda Ansori itu kan kalau kita bicara putra daerah pasti tersinggung ketika dibilang DAJAL itu. Iya kan? Kan fokusnya itu dia. Iya kan? Nah, maka pertama saya ucapin terima kasih. Yang kedua, nah itu tadi kita singgung soal Gen Z generasi ini gitu ya. Kita bicara attitude. Etika. Paling tidak bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu itu dengan kata-kata yang baik, santun, yang kita masih memberikan contoh adab ketimuran kita, gitu kan. Nah,
dalam konteks itu mohon maaf Bro Bima, saya agak nggak sepakat dengan bahasa. Waduh, saya nggak mau ngulang lah ya, masyarakat tahu Sudah, lah gitu. tahu semua. Yang begitu-begitunya coba dihilangkan gitu. Saya bisa. Tapi kalau nggak ngeluarin kalimat itu enggak viral. juga. Oh, enggak juga. Kalau bagi saya sih enggak juga. Oh, okay. Ketika kita sampaikan itu misalnya gitu, coba dong, ayo kita berpikir cerdas. Mungkin bisa tuh kayak gitu. Cerdas dong pemimpin-pemimpin yang ada di Lampung. Ini jalan pada bolong-bolong ya gitu kan, jalan di kabupaten ini. Contohnya seperti itu. Enggak juga harus dengan melontarkan kata-kata yang menurut saya secara agama juga itu tidak baik. Ya, karena memang konotasi Ya, DAJAL bukan itu hanya itu kan banyak kata-katanya yang dilontarkan agak kurang pas gitu kan. Iya. Tapi saya tetap apresiasi, saya tetap dukung Bima. Dan ini menjadi referensi kalau bahasa kita orang kalau kita bahasa orang kita orang hukum itu jadi jurisprudensi ya. Siapapun muncul nanti Bima selanjutnya. Iya, siapapun dimanapun kita bisa. Ditambah lagi dengan undang-undang ITE sudah dicabut. ITE kan udah dicabut kan, udah disahkan oleh Jokowi direstui oleh Jokowi, nggak ada lagi itu berlaku undang-undang ITE kan, ya kan? Nah jadi belum ngikutin gua perkembangan. Sudah ada informasinya, saya sudah dapat beberapa link berita gitu kan, sudah di ini beberapa pasal kali ya. Iya, ada yang dicabut gitu. Ada yang dicabut, tapi nggak dicabut semua kali ya. Mungkin ya. Nah, makanya ini akan nongol Bima-Bima berikutnya. Berani untuk kritis. Yang berani kritis, ya silakan buat Gen Z, buat generasi muda. Ketika tadi kan apa nih gitu, yang harus disampaikan di Kota Bandar Lampung, kritikannya misalnya kayak gitu kan. Ya apa saya pun bisa menyampaikan gitu kan ya. Jadi bahwa memang faktanya gitu misalnya di Bandar Lampung, di gang-gang, di jalan, di tempat kita tinggal di sini pun, ya kan. Tapi alhamdulillah, insya Allah katanya di Jalan Durian Wedadi Baru ini, saya sudah dapat konfirmasi setelah Lebaran kita akan diaspal. Oke. Dan kebetulan masuk juga dalam aspirasi saya kan. Kemudian di Korpri di Jalan Murai, juga saya sudah dapat tembusannya, itu yang kebetulan. Jalan kota ya? Ya di kota. Kemudian nah, ini jalan kota nggak terlalu banyak juga tapi ada beberapa titik yang parah. Nah, termasuk yang dekat kita sini di Jalan Nusa Indah. Dari Jalan Mangga, Jalan Nusa Indah itu izin Pak Kadis PU, izin Bunda Wali Kota. Ini apa namanya Bunda Epa. Saya diskusi dengan masyarakat. Ada juga permintaan untuk perbaikan jalan di Jalan Nusa Indah. Kemudian jalan ini apa namanya yang dari jalur 2 itu sini itu apa namanya? Yang nembus Raplesia, yang bisa Raplesia. Jalan Pulau Damar gitu kan. Nah, memang kalau banjir, kalau hujannya agak lebat di sini agak kasihan juga gitu masyarakat. Apalagi yang di daerah Jalan Waikanan. Nah, di Jalan Waikanan juga alhamdulillah udah dapat informasi setelah Lebaran juga akan diperbaiki. Iya, perlu di kelurahan kita ini ya, di Kelurahan Wedadi Baru. Kemudian di beberapa titik di Kecamatan Sukabumi juga sudah ada lapor ke saya. Ya, insya Allah nanti akan saya komunikasikan, izin Bunda, Kadis PU, Bang Iwan ya akan saya komunikasikan juga. Artinya biar saya aja yang menyampaikan, jangan sampai nanti muncul Bima-Bima kecil lainnya gitu kan. Nanti viral juga. Tidak apa-apa sih sebenarnya viral, kan bagaimana yang saya bilang tadi, kita dapat nih ikannya tapi akhirnya nggak butek. Jangan sampai butek gitu, izin. Izin. Saya mewakili masyarakat ya gitu ya. Nggak apa, mungkin di podcast ini saya sampaikan gitu. Buat sahabat TA Project ya, tim sahabat Hermawan juga sampaikan saja, bisa langsung ke tempat kita di sini di posko. Bila ada hal-hal yang mesti diambil kebijakan ya, yang produktif, yang cepat progres gitu ya, nggak apa-apa, sampaikan langsung ke saya di posko kita ini di Jalan Durian ya, di Jalan Durian 1, Posko Sahabat Hermawan. Boleh datang ke sini. Saya baik itu persoalan hukum, persoalan masyarakat, persoalan sosial lainnya, persoalan apa namanya majelis-majelis dan lain-lain juga alhamdulillah sudah beberapa coba komunikasi sama kita gitu. Karena apa? Saya kembali kepada niat saya. Niat kita. Jadi inna a'malu binniyat itu benar. Niat saya mengambil langkah politik yang saya maknai sebagai dakwah ini, niat saya bagaimana kita tetap bermanfaat untuk orang lain.
sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu, bro. Oke, Makanya. sahabat Tea Project dimanapun Anda berada, tak terasa sudah 30 menit lebih, ya kan? Memang perjalanan panjang yang dilalui seorang sahabat Hermawan, ya kan? Dari perjalanan organisasi hingga menjadi seorang legislatif, memang cukup panjang. Dan juga menyikapi atau menanggapi terkait hal-hal yang sedang viral, yaitu Bima, ya kan? Beliau mengaspirasi terhadap apa yang dilakukan oleh Bima melalui konten TikToknya, ya. Ini mengenai perjalanan kisah hidupnya sebenarnya nggak cukup 2 SKS teman-teman Tea Project, ya, nggak cukup 2 SKS. Namun next ke depan kita bisa ini. Sebelum ditutup, closing statement dulu dong. Ya, buat sahabat Tea Project, sahabat Hermawan, ya bagi saya ternyata memang benar di buku-buku yang kita baca ada istilah-istilah bahwa pemimpin adalah penderitaan. Jadi mengambil posisi sebagai pejuang, dan saya kader Partai Gerindra yang juga apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami Pak Prabowo, kader Gerindra ini berpolitik dengan riang gembira, dengan senang, dan kader Gerindra bukan seorang politisi tapi sebagai patriot politik. Jadi pejuang di masyarakat, dan pemimpin adalah penderitaan. Amanah akan kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Maka saya ingin juga mengajak sahabat-sahabat yang ayo kita bisa berjibaku berjuang bersama dengan kita di Bandar Lampung dan untuk Lampung yang kita cintai ini. Terima kasih buat Bang Abed dari Tea Project atas silaturahminya. Semoga channel ini semakin mantap, semakin disenangi oleh para pendengar karena memberikan informasi, kemudian motivasi, inspirasi yang menggugah gitu. Karena musuh kita luar biasa. Musuh kita adalah teknologi modernisasi yang tidak bisa kita bendung kecuali dengan hati, iman, dan perspektif yang baik-baik. Kita menggunakan teknologi yang ada. Dan ini TA Project kan menggunakan media sosial juga. Nah, ini salah satu cara yang benar gitu. Jadi bukan nonton yang hal yang negatif-negatif kan gitu. Ini itu saja. Saya lebih kurangnya saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman Tea Project dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bagikan jika bermanfaat untuk kita semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.